supaya kita nggak terjebak bahwa tidak semua orang yang berbicara bahasa-bahasa akademik itu pasti benar. Iya. Tidak semua orang yang menggunakan kata-kata yang terlihat susah pasti dia pintar. Itu harus kita pahami. Justru orang pintar adalah orang yang bisa menyederhanakan makna yang begitu besar. Dia bisa menyederhanakan menjadi kata-kata yang sederhana sehingga orang itu dapat mengerti. Iya. Kalau kelihatannya bahasanya sulit, apa orang nggak ngerti, cuma orang bilang dia pintar ya, tapi nggak ngerti isinya buat apa. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Untuk episode Bincang Teologia hari ini, saya akan bertanya kepada Gideon tentang ada beberapa orang yang berikan komentar pada video kami yang sharing yang episode yang pertama. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, apa saja pertanyaannya akan saya tanyakan kepada Gideon untuk hari ini. Halo Bro. Halo. Kalau biasanya kita di lewat Zoom, sekarang kita bisa ketemu ya Bro. Iya. Oke Bro. Ada dua pertanyaan, dan pertanyaan pertama yaitu ada yang bertanya namanya Nur Kairan Sofia. Dia bertanya bahwa Pak Pendeta, apa maksudnya ketika di surga Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Dan apakah di surga sosok Tuhan masih terpisah-pisah, kekal, tiga sosok masih nggak bersatu? Ya, gimana? Silakan Bro. Iya, saya rasa penjelasan saya sebenarnya sudah cukup jelas ya. Bahwa dari awal mulanya memang firman Allah, Roh Allah, itu adalah satu natur namun berbeda. Firman yang dikeluarkan dengan yang berfirman, itu kan jelas berbeda. Yang satu dikeluarkan, yang satu berfirman. Nah, maka memang kalau kita melihat bahwa firman Allah juga adalah Allah. Allah sendiri yang berfirman adalah Allah. Dan Roh Allah sendiri juga adalah Allah. Nah, itu dia yang saya katakan bahwa kalau kita membahas tentang Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu memang karena ada gambaran, bukan berarti selalu duduk di sebelah kanan ya. Iya. Secara literal. Karena pada zaman itu budaya sebelah kanan itu adalah sebuah authority. Ya, karena kita mengingat bahwa pada zaman Yesus adalah pada zaman Romawi. Ya, Romawi sekitar 70% itu menguasai dunia setelah Yunani kan. Nah, jadi sebelah kanan itu memiliki arti sebagai authority atau yang memang berotoritas kepada kita, karena pewahyuan ini Alkitab kan untuk kita. Nah, jelasnya bahwa jika memang Yesus di sebelah kanan Bapa, itu tidak masalah. Karena dari awal mulai juga firman itu keluar dari Bapa. Ya memang berbeda dari mulanya juga berbeda. Tetapi mereka adalah Allah yang tidak bisa kita sangkalkan. Kalau kita berbicara bahwa hanya Allah yang berfirman yang suci, lalu bagaimana dengan firman-Nya? Apakah firman-Nya ada dusta atau tidak? Nah, tentunya kita tidak bisa berkata bahwa oh, tidak mungkin ada dusta tetapi tetap satu. Nggak bisa, karena firman yang keluar itu menggambarkan tetap Dia. Sama seperti saya bicara. Apapun yang saya bicarakan pada hari ini, perkataan saya pada hari ini tidak bisa dilepaskan. Besok kamu tanya saya, kemarin bro ngomong seperti ini ya? Saya bilang enggak, bukan saya yang ngomong. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi perkataan saya tidak bisa dilepaskan dari pribadi saya. Sekali lagi. Namun ingat bahwa jangan berpikir mengkotakkan Allah, bahwa kita kan manusia, perkataan kita kan bukan pribadi. Ya, karena kita ada tubuh, perkataan kita ada tubuh. Tapi kita harus ingat bahwa Allah adalah roh yang juga tidak kelihatan, perkataannya juga tidak kelihatan, yang memang kasat mata ya, kita katakan roh. Nah, rohnya juga, yang namanya roh juga tidak kelihatan. Jadi kita jangan samakan dengan, karena saya pernah melihat di video di luar negeri, ada orang Muslim yang bertanya kepada orang Kristen, biasa di speak corners gitu, kalau di Amerika, di London itu ada di suatu taman, memang mereka menciarkan agamanya masing-masing. Lalu orang Muslim bertanya, kamu sebut bahwa firman itu pribadi. Lalu dia menyamakan dengan kalau kita berkata-kata. Iya. Nah, jelaskan itu beda kodratnya. Allah dengan manusia beda. Kita manusia, dia Allah. Jelas kodratnya berbeda dan tidak bisa disamakan.
Nah, maka itu kita harus pahami kembali pada dasar kodratnya. Kalau dasar kodratnya saja sudah kita tidak mengerti, maka saya rasa interpretasi selanjutnya tidak akan menjadi baik. Demikian, bro. Ya, thank you bro. Pertanyaan yang kedua dari Andy Jailani. Beliau bertanya, Bapa yang memiliki sifat transenden, namun Yesus yang menjadi imanen. Konsekuensi logisnya ditinjau dari segi akademis, apa iya dalam waktu yang bersamaan imanen sekaligus menjadi transenden? Ya, silakan bro. Iya, saya rasa ini sebuah pertanyaan yang menggunakan bahasa-bahasa yang cantik, bahasa-bahasa akademik. Namun kembali terlihat harusnya ya saya katakan, kalau orang berada di akademik, dia akan mengerti namanya kodrat. Sekali lagi, karena kodrat itu adalah dasar. Jelas bahwa Allah, manusia itu beda kodrat. Kalau berpikir bahwa karena transcendence itu jauh, imanen itu tinggal, maka tidak bisa seperti kamu berada misalkan di Indonesia Timur, saya di Indonesia Barat, kita jauh, tidak mungkin kita bisa dikatakan dekat. Iya. Itu karena masih berpikir dari kodrat manusia yang terbatas dengan tubuh. Jadi memang tidak mungkin kalau manusia. Tapi kalau kita berbicara mengenai Allah, yang mana saja alam semesta saja yang tidak kita bisa sentuh, itu dia yang ciptakan. Dia tidak terbatas oleh tubuh, maka yang dikatakan transcendence itu berbicara mengenai Allah yang beda sekali dengan manusia yang jatuh dalam dosa. Sedangkan imanen itu adalah bagaimana Yesus menolong kita orang yang percaya untuk memahami seperti hal-hal seperti ini. Memahami kodrat, memahami pengertian, ya, pengertian dalam arti pengertian teologis, pengertian pengajaran-pengajaran, dan kita akhirnya bisa memiliki interpretasi yang baik dan benar sesuai dengan kembali kepada Biblika. Ya, tentunya saya sering sekali mendengar orang menggunakan bahasa-bahasa yang akademik atau menganggap meyakini diri sudah akademik. Namun kembali kita harus mengingat bahwa kalau akademik pasti melakukan pendekatan-pendekatan yang baik dan benar. Iya. Ya, seharusnya pertanyaan ini tidak perlu dipertanyakan tentang transcendence dan imanen, karena saya melihat bahwa ya dasarnya itu dia masih berpikir bahwa imanen dalam, transcendence jauh, seakan-akan tidak mungkin bisa bersatu itu ya. Iya. Ya, jelas bukan bicara soal ruang atau seperti kita terbatas dengan tubuh. Ya saya rasa itu cukuplah untuk mewakili pertanyaannya. Ya. Dijawab. Ya, thank you bro. Dan terakhir untuk closing statement bro. Di sini tadi bro nyatakan bahwa mereka suka sekali menggunakan kata-kata yang susah. Dan faktanya bro, kata-kata yang susah atau kata-kata yang indah itu terkadang banyak orang bisa percaya karena mereka menggunakan kata-kata yang indah itu. Nah, bagaimana bro menyampaikan sesuatu untuk kita supaya kita belajar dan tidak terjebak di kata-kata tersebut? Apa yang harus kita perhatikan tuh bro supaya kita tidak terjebak di kata-kata yang kelihatan indah itu bro? Silakan bro. Pertama kita harus memahami dulu tujuan kata-kata bahasa akademik. Itu ada karena untuk memudahkan. Contohnya, misalkan ada bahasa Tritunggal. Sebenarnya untuk menjelaskan apa? Yaitu menjelaskan bagaimana tiga pribadi ya dengan natur yang satu, Esa. Dan tidak ada yang disebut Allah selain Yahweh. Nah, maka itulah keesaan Yahweh. Nah, untuk menjelaskan tentang Tritunggal itu panjang sekali pembelajarannya. Sangat panjang. Nah, dengan singkat kita menggunakan bahasa Tritunggal. Maka itu bahasa akademik sebenarnya untuk memudahkan penjelasan. Bukan untuk terlihat atau menunjukkan saya pintar, tidak perlu. Menurut saya dengan bahasa yang lebih sederhana kita akan lebih mudah untuk saling mengerti. Namun untuk pembelajaran diri kita terserah Anda menggunakan bahasa-bahasa misalkan Anda melalui skripsi, melalui tesis atau sampai jenjang doktoral ya, Anda ujian, Anda menggunakan kata-kata itu untuk menyederhanakan, itu boleh saja. Nggak masalah. Tetapi sekali lagi supaya kita nggak terjebak bahwa tidak semua orang yang berbicara bahasa-bahasa akademik
itu pasti benar. Iya. Tidak semua orang yang menggunakan kata-kata yang terlihat susah pasti dia pintar. Itu harus kita pahami. Justru orang pintar adalah orang yang bisa menyederhanakan makna yang begitu besar. Dia bisa menyederhanakan menjadi kata-kata yang sederhana sehingga orang itu dapat mengerti. Iya. Kalau kelihatannya bahasanya sulit, apa orang nggak ngerti, cuma orang bilang dia pintar ya, tapi nggak ngerti isinya buat apa. Iya, iya, Ya, bro. jadi demikianlah pesan dari saya. Ya, thank you bro untuk hari ini, dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa share dan juga jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya, dapat menulisnya pada kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.